Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dulur-dulur, selamat berjumpa kembali bersama Ngaji Berjalan Channel, yang pada video kali ini saya akan membahas cara taubat dari dosa zina versi lengkap atau versi komplit. Dan materi ini kenapa menjadi sorotan utama? Dikarenakan dosa zina ini adalah dosa yang sangat keji, bukan hanya sekedar besar tapi keji, dan ini juga dampaknya sangat luar biasa buat kehidupan kita. Tidak sedikit juga orang yang hancur lebur usahanya, hancur lebur rumah tangganya gara-gara zina. Tidak sedikit. Tapi ada orang yang berzina, yang maksiat, hidupnya selalu bergelimang dosa, tapi hidupnya sukses, banyak harta, tidak punya masalah, enjoy. Ada, tapi itu adalah istidraj, dan itu jauh lebih bahaya. Lebih baik kita ditegur di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kemaksiatan yang kita lakukan, ketimbang kita dibiarkan hidup dalam keadaan enjoy, nyaman, sukses, kemudian nanti balasannya atau tegurannya di alam kubur. Nah, itu jauh lebih bahaya karena kita sudah tidak bisa lagi bertaubat nanti. Nah, dalam video ini akan dibahas 4 tahapan dalam taubat kepada Allah dari dosa zina. Yang pertama yaitu membersihkan diri. Yang kedua, amalan memohon ampun dari dosa zina. Yang ketiga, amalan supaya selamat dari azab zina di alam kubur. Yang keempat, amalan supaya selamat dari azab zina api neraka. Baik, kita mulai saja dengan pembahasan yang pertama, yaitu membersihkan diri. Apabila kita terjerumus ke dalam lembah dosa, terutama dosa zina ini, yang pertama segera lakukan mandi tobat. Mandi tobat itu sama dengan mandi junub, gitu kan? Orang yang punya junub, mandi junub, intinya ada 2, yaitu niat dan membasuh badan ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi ada cara mungkin gitu kan, ada adab-adabannya nanti kita bahas. Yang pertama, niat mandi taubat. Niat mandi taubat yaitu nawaitul gusla lit taubati an jami'iz dzunubi. Aku niat mandi taubat dari segala dosa. Nah, setelah itu langkah-langkahnya untuk mandi tobat. Yang pertama tadi membaca niat ya. Yang kedua, membasuh telapak tangan dan jari. Maksudnya tangan dan jari, sela-sela kuku, kalau yang kukunya agak panjang, nah itu dibersihkan dulu. Yang ketiga, basuh kedua tangan 3 kali sampai pergelangan ya. Kemudian yang keempat, membasuh kemaluan dengan tangan kiri, ya kan? Nah, yang kelima, mandi total, mengguyur seluruh badan. Nah, itu kan dari ujung rambut sampai ujung kaki, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, kemudian yang keenam, lakukan wudhu seperti biasa, mau sholat. Nah, kapan waktunya mandi ini? Mandi ini adalah waktunya secepatnya setelah kita melakukan dosa maksiat tersebut, gitu kan? Nah, begitu kita bermaksiat, terus kita sadar mau tobat kepada Allah, langsung saat itu juga mandi taubat. Nah, bisa siang, bisa malam, boleh. Nah, setelah membersihkan diri dengan cara mandi tobat ini, dilanjutkan kepada tahapan yang kedua, yaitu amalan memohon ampun dari dosa zina, yaitu dengan cara sholat taubat. Nah, sholat taubat ini sama dengan sholat sunnah yang lainnya, yaitu 2 rakaat, tapi berbeda di niat dan bacaan. Nah, ini niat sholat taubat. Usolli sunnatat taubati rokataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Setelah niat, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, itu di rakaat yang pertama membaca doa iftitah, baca surah Al-Fatihah, baca surah Al-Kafirun. Kalau tidak paham Al-Kafirun, bisa menggunakan surah lain yang hafal. Kemudian selanjutnya ruku, i'tidal, sujud pertama, duduk di antara 2 sujud, sujud kedua, kemudian berdiri lagi untuk melakukan
rakaat yang kedua. Nah, di rakaat yang kedua membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Ikhlas. Kalau tidak hafal Al-Ikhlas, bisa diganti dengan surah apa saja yang hafal. Kemudian ruku, i'tidal, sujud pertama, duduk di antara dua sujud, sujud kedua, kemudian tahiyat dan salam. Ya, itu sudah 2 rakaat. Maaf saya tidak menjelaskan bacaan-bacaannya karena saya anggap sudah paham lah ya untuk bacaan-bacaannya, untuk mempercepat supaya durasinya tidak terlalu panjang. Karena pada dasarnya banyak yang sudah paham tentang sholat, tapi mungkin berbeda itu di niat sama di bacaan saja. Nah, setelah beres sholat taubat, kemudian berzikir sejenak, yaitu membaca istighfar atau astagfirullahalazim sebanyak 33 kali, kemudian membaca tasbih atau subhanallah 33 kali, kemudian membaca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sebanyak 33 kali. Nah, setelah beres berzikir tersebut, dilanjutkan dengan berdoa kepada Allah. Nah, doa yang dianjurkan dalam taubat kepada Allah dari dosa zina ini, dianjurkan doanya yaitu Sayyidul Istighfar. Doa Sayyidul Istighfar ini adalah rajanya istighfar gitu kan. Diawali dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selanjutnya baca doa Sayyidul Istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Yang artinya, ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau menciptakan aku adalah hambamu dan berada di atas janjimu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang aku kerjakan. Aku kembali kepadamu dengan membawa nikmatmu untukku, dan aku kembali kepadamu dengan dosaku, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa selain Engkau. Nah, itu doa Sayyidul Istighfar. Selanjutnya ditutup dengan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al-Fatihah, gitu kan. Nah, itu adalah cara yang utama di dalam bertobat kepada Allah, yaitu memohon ampun dengan melaksanakan sholat taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat taubat ini bisa dilakukan siang atau malam. Nah, untuk bertaubat dari dosa zina ini tidak cukup hanya sekedar kita sholat taubat. Karena ini adalah dosa besar, dampaknya juga besar, bisa di dunia, bisa di akhirat. Makanya dilanjutkan dengan tahapan yang ketiga, yaitu amalan supaya selamat dari azab zina alam kubur. Maka kita amalkan poin yang ketiga ini, selamat dari azab zina di alam kubur, yaitu dengan mengamalkan surah Al-Mulk. Nabi SAW bersabda, surah Al-Mulk adalah pencegah. Ia adalah penyelamat yang menyelamatkan pembacanya dari siksa kubur. Yang dimaksud adalah surah Tabarok. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, itu menjadi gambaran buat kita supaya kita selamat dari azab kubur, tentunya dari masalah dosa zina ini, mengamalkan surah Al-Mulk. Nah, bagaimana cara mengamalkannya? Nah, kita dirutinkan atau secara istiqomah membaca surah Al-Mulk ini minimal 1 kali tiap hari. 1 kali tiap hari. Mau lebih dari 1 kali ya monggo silahkan. Tapi minimal 1 kali setiap hari, apa pada maghrib, pada isya, atau pada sholat hajat, pada sholat tahajud, monggo silahkan. Minimal 1 kali tiap hari.
Sampai kapan? Gak usah sampai kapan, sampai ajal gitu kan. Kalau kita memang ingin selamat di alam kubur ya. Nah selanjutnya melangkah ke tahapan yang keempat, yaitu amalan supaya selamat dari azab zina api neraka. Nah apa yang harus dikerjakan? Yaitu memperbanyak membaca sholawat. Nah sholawatnya yang umum saja, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah itu dibaca sebanyak-banyaknya, bisa tiap ada sholat misalnya 100 kali tiap ada sholat, atau misalnya mau dihitung tiap hari saja, tiap malam misalnya membaca 1000 kali, monggo silahkan. Tapi intinya secara istiqomah tiap hari diamalkan sebanyak-banyaknya sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa bersolawat untukku sekali, maka Allah bersolawat untuknya 10 kali. Barang siapa bersolawat untukku 10 kali, maka Allah bersolawat untuknya 100 kali. Barang siapa bersolawat untukku 100 kali, maka Allah menulis di antara kedua matanya kebebasan dari kemunafikan dan kebebasan dari api neraka, dan Allah menempatkannya di hari kiamat bersama syuhada. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi intinya kita semua yang berdosa, dosa apa saja, cuma yang ditekankan dalam video ini adalah dosa zina, dan itu bahaya. Supaya kita tidak diazab di api neraka Allah Subhanahu wa taala, maka kita memperbanyak sholawat. Nah sekarang sudah jelas ada 4 tahapan bagi orang yang bertaubat dari dosa zina, baik masa lalu atau saat ini. Dan pertama yaitu membersihkan diri dengan cara mandi taubat. Yang kedua melakukan amalan memohon ampun, yaitu dengan cara sholat taubat. Nah ditambah lagi dengan penunjang yang sangat penting, yaitu yang ketiga amalan supaya selamat dari azab zina alam kubur. Dan yang keempat amalan supaya selamat dari azab zina api neraka. Jadi 4 poin ini yang harus kita perhatikan. Kalau seandainya misalnya ada pendapat lain, ada sampai 16 atau 17 poin yang harus, yaitu silakan saja. Tapi intinya dalam video ini kita mengambil yang paling penting adalah 4 tahapan ini. Jadi bukan hanya kita ingin selamat di dunia, tapi kita juga ingin selamat di akhirat, yaitu di alam kubur dan juga dijauhkan dari api neraka. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.